Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ikram Medical Podcast. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Anita Asmara, yang akan menjadi host pada episode kali ini. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Emil Ibrahim, MA. Mars ya. Bagaimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. ya, jadi Posisi terima di kasih mana dok ini? undangannya. Bagaimana? Posisi di mana dok? Posisi di ruangan ya. Daerah mana nih dok? Ini saya di Pamulang, Oh di Pamulang. Ini Tangsel ya. oh Tangerang Selatan Ya. ya. Ini Hmm. episode yang spesial karena ini baru perdana kita via Zoom meeting ya dok ya. Oke. Alhamdulillah. Nah dok pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya dok ya. Yaitu peran strategis manajemen rumah sakit dalam membangun pengalaman pasien. Nah, dokter boleh mungkin cerita dulu, dokter Emil, sekarang aktivitas sehari-harinya bagaimana, apa saja, dok? Baik, terima kasih. Sehari ini saya apa terlibat di manajemen rumah sakit full ya. Jadi ya saya di direktur gitu di sini. Kemudian yang dikelola ya semuanya ya kalau di rumah sakit ya. Jadi yang mutu, masalah manajemen, masalah keuangan, masalah apa rutin ya, yang tentunya semuanya berkaitan erat dengan pasien gitu loh. Jadi sesuai dengan apa judul memang seluruh rumah sakit sebenarnya pada pada hakikatnya diharuskan sekarang ini dengan akreditasi harus kepada muaranya kepada pasien atau patient center care gitu ya. Jadi Oke, itu dok. lebih jadi kira-kira itulah keseharian saya hari-hari ini gitu Mbak. Mbak coba gila Mbak siapa Mbak Dokter Anita ya atau Mbak Asmara nih? Eh, apa ya, dok ya? Bebas, dok. Boleh, dokter Anita aja, boleh. Nah, Ya, dok, nih baik. kita langsung mungkin ya, dok ya. Kita ada beberapa pertanyaan yang kita ingin gali lebih lanjut. Dok, untuk rekan-rekan tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit, bagaimana sih, dok, definisi patient experience dari perspektif manajemen rumah sakit? Ya, mungkin boleh saya coba jawab lah ya. Jadi pasien experience itu adalah biasanya bagaimana pengalaman dari pasien itu eh, sejak dia masuk dari pintu masuk dari portal gitu ya sampai dia keluar lagi ke portal itu gitu. Jadi sebenarnya Hmm, itu pengalaman seluruh pengalaman pasien yang harus kita desain ya kita reengineering supaya nyaman buat beliau gitu. Itu Pak kira-kira definisinya itu paling yang saya tahu ya. Jadi otomatis yang direkam oleh dia kan bukan hanya aspek ini ya, aspek klinis ya, tapi juga masalah komunikasi, sikap petugas, lingkungan, kemudian sistem pelayanannya, sehingga urusan pengalaman experience ini nggak cuma urusan medis gitu, tapi juga urusan dari sistem, dari budaya, dari leadership gitu ya. Mungkin kira-kira itu Mbak. ya ada tantangan nggak dok dalam apa ya dalam perjalanannya gitu mengingatkan mungkin pasien-pasien sekarang lebih kritis ya dok ya atau bahkan Oh ya. pasien-pasien sekarang tuh boleh dibilang datang sudah dengan diagnosis yang dilihat dari Google gitu dok. Betul. Ya, setuju. Jadi memang sekarang ini bukan hanya itu dok ya. Jadi kalau kita lihat ya, manusia itu kan sebenarnya ada empat aspek ya. Ada Iya. mind, body, soul, and spirit ya. Nah ini kadang-kadang kan yang sakit itu bukan cuman fisiknya aja ya, tapi juga tadi mungkin mindnya, mungkin Iya betul. spiritnya gitu ya. Nah jadi memang kita secara objektif mungkin lihat pasiennya mungkin kelihatan baik-baik tapi secara subjektif mungkin beda gitu. Nah ini yang perlu kita harus hati-hati ya karena salah respon gitu bisa 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 berabe gitu ya. Apalagi sekarang kan tadi disebutkan pasien kita nih pasien sekarang apalagi Gen Z gitu kan udah selalu Iya main betul. HP ya apa dilihat di HP Iya. dengan kalau perlu ke Halodoc udah nanya duluan lah gitu ya sakitnya apa, obatnya apa gitu. Sehingga kita sebagai rumah sakit harus sudah siap juga itu menjawab ya hal-hal seperti itu. Nah, itu yang
barangkali tantangan pertama ya. Yang kedua juga kita juga lihat pasien itu kan yang datang ke kita ini nggak satu jenis ya. Ada Iya, pasien BPJS. Nah, BPJS juga dia dibagi lagi. Ada pasien yang PBI ya, yang nggak bayar gitu kan, yang dibayar iya, negara, sama pasien yang PBI yang bayar gitu kan. Sorry, pasien BPJS yang bayar gitu. Nah, ini juga ada seperti kelasnya itu. juga, ada kelas satu, kelas 2, kelas 3. Nah, ini juga beda karakter gitu. Belum lagi ada pasien asuransi, belum lagi ada pasien umum, belum lagi pasien itu laki atau perempuan atau anak-anak itu juga beda penanganan ya, artinya sangat sangat kompleks lah. Jadi kita nggak bisa pukul rata gitu semua pasien gitu. Ya hambatannya Iya. itu. Jadi kita harus banyak belajar ya mengenal apa karakter dari manusia itu dari statusnya, dari umurnya, dari demografinya gitu. Oke, Dok. Nah, kemudian Dok, dalam struktur organisasi rumah sakit sendiri, di mana posisi strategis manajemen dalam membangun pengalaman pasien itu sendiri, Dok? Ya, otomatis ya karena kan semua tata kelola rumah sakit kan diatur oleh manajemen ya. Jadi Iya. otomatis kita manajemen harus bisa menciptakan sistem di mana rumah sakit itu sangat sangat patient center care lah gitu. Nah itu jadi strategisnya di situ. Jadi manajemen harus betul-betul apa ya bukannya menguasai tapi juga bisa merespon dengan baik setiap apa dinamika yang terjadi di lapangan itu, Dok. Nah, kalau di rumah sakit dokter sendiri, strategi yang dijalankan apa nih, Dok? Untuk kemudian tadi ya, membangun Hmm. pengalaman pasien yang memang tadi ya, karena fokusnya di ya, Dok ya. Nah, itu strateginya seperti apa, Dok? Untuk di rumah Ya, sakit dokter mungkin bisa berbagi pengalaman. jadi kalau pengalaman kami itu apa di rumah sakit itu kita nggak cuman apa bicara ya, tapi juga mulai kita rumuskan dalam bentuk perencanaan yang matang gitu, udah Mbak. Jadi kita udah mulai apa? Nah, di situ kan nanti dalam perencanaan kan kita punya indikator ya. Ada yang saya sebut indikator subjektif, ada indikator yang disebut objektif itu. Kalau yang objektif itu kan kita bisa lihat dari misalkan apa indikator NDR ya, NDR ya, net death rate atau dari tadi apa bagaimana rumah sakit lulus atau tidak dari akreditasi gitu. Kemudian juga beberapa indikator lain. Tapi ada juga indikator subjektif ini yang apa yang perlu kita perhatikan gitu. Karena indikator ini kan sangat tergantung kepada bagaimana si tadi kan patient satisfaction-nya itu loh. Pasien itu puas nggak puas kan tergantung dia gitu ya, bukan Iya, bukan kita. betul. Nah, itu ukuran. Nah, ini tadi yang saya bilang ini apa indikatornya subjektif gitu. Jadi kita nggak bisa menilai langsung ya. Jadi itu mungkin maka kita sering biasanya kita strateginya tuh kita mendapat bikin ini Mbak apa survei kepuasan ya mulai dari rawat jalan, rawat inap, IGD itu semua kita survei. Nanti kita lihat nih ya kan apa yang terjadi di lapangan begitu, kepuasan mereka itu dari mana dan itu apa ya indikatornya bukan cuma angka tapi juga kita melihat perkembangannya gitu. Jadi misalkan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga nanti kita bandingin ada peningkatan nggak atau penurunan nggak. Nah kalau ada penurunan berarti kita harus lebih aware lagi nih apa membina staff kita ya SDM kita gitu ya supaya lebih lebih bagus lagi tadi ke responnya gitu. Karena kan ini juga apa sangat subjektif ya. Dan yang satu lagi yang paling sekarang ini yang lagi hitnya adalah ini apa? Google Review, Mbak. Oh iya, betul, betul, Dok. Ya, ini Iya, juga menurut saya indikator subjektif ya. Karena kadang-kadang kan ya tadi ya kita maklum lah pasien itu kan dalam kondisi psikologis yang nggak stabil ya. Respon yang salah itu akan ya apalagi sekarang kan handphone di tangan selalu kan begitu. Jadi iya, betul, apa Dok. nah, ya, jadi itu tuh apa indikator subjektif kami itu jadi dari Google Review itu jadi yang sangat kita perhatikan juga gitu. Sehingga kita kalau ada komplain kita harus segera tuh apa merespon gitu ya. Seperti itu Mbak kira-kira. Ya, alhamdulillah ya, Dok ya. Berarti memang cepat tanggap ya, Dok. Kalau misalnya di Google Review ada komplain negatif, itu langsung ditindaklanjuti ya, Dok ya. Ya, harus itu kita Hmm. punya indikator tuh nggak boleh lebih dari 24 jam itu harus Oh, direspon. Masya Allah. Luar biasa, Dok. Nah, kemudian peran pimpinan rumah sakit sendiri dalam membentuk budaya pelayanan yang berorientasi pada pasien ini seperti apa, Dok? Ya itu pertama kita bina SDM-nya Mbak. Jadi leadership ya Ya, dari manajer ya.
manajer, supervisor, kemudian para penanggung jawab itu ya itu yang pertama. Jadi lini pertama yang harus kita beresin itu. Kemudian juga kita bikin apa indikator-indikator tadi kan. Kemudian kita jadikan semacam kita lembagakan menjadi budaya itu dengan remunerasi, Mbak. Hmm. Terakhir dengan SOP. SOP itu nanti Oh kan iya betul, Dok. SOP itu kan apa ya yang memastikan bahwa SDM itu bekerja secara konsisten begitu. Iya, betul-betul sekali ya dok ya. Nah dok, dokter juga ternyata surveyor akreditasi ya dok ya. Nah, betul ya, dokter juga termasuk Ya, surveyor akreditasi dok. Nah, ya. bagaimana keterkaitan antara pasien experience ini dengan standar mutu dan akreditasi rumah sakit dok? Nah, itu jadi maka tadi karena apa? Ya, karena saya survei juga, cuman saya lihat gini, makanya itu dia tadi saya bilang saya memfokuskan kepada apa Google Review, Mbak. Jadi kadang-kadang Iya. gini, maaf, banyak rumah sakit yang sudah lulus ya akreditasi paripurna, tapi Google Review-nya jelek gitu. Oh Terus, iya ya dok ya. terus pertanyaannya, ini apa kaitannya ya antara antara kepuasan pasien dengan akreditasi begitu. Nah, sehingga memang Oh sekarang iya. itu yang saya perhatikan. Makanya saya selalu kalau sebelum survei saya lihat dulu Google review-nya gitu. Jadi itu Nah, yang apa ya mungkin ya data asli dulu ya dok ya, iya, sesuai data penilaian aslinya masyarakat ya. betul. Karena kan akreditasi itu hanya memastikan apa soal proses ya, Iya. input gitu ya. Nah, outputnya kadang-kadang nggak semuanya bisa ditampilkan begitu. Nah, soal satisfaction ini kan emang saya lihat nggak ada indikatornya itu. Cuman memang disebut mutu. Mutu itu nanti diterjemahkan dalam akreditasi misalkan dengan angka apa infeksi gitu kan ya, PPI-nya di gimana, PMKP-nya bagaimana gitu kan yang dilihat seperti itu. Seolah mutunya jadi bagus kalau itu bagus gitu ya. Tapi kalau menurut saya bukan cuma itu gitu yang mesti dilihat. Kita yang subjektifnya itu gitu, Mbak. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa kesalahan yang paling sering dilakukan rumah sakit dalam upaya meningkatkan pengalaman pasien, dok? Ya, itu kalau saya pertama mungkin kurang tanggap ya, kurang tanggap. Yang kedua, ya memang kita harus melakukan apa training yang terus-menerus ya. Kalau menurut saya sih trainingnya itu harus terus-menerus. Jadi setiap kali ada komplain itu harus segera ditindaklanjuti begitu. Jadi kalau menurut saya kan gini, apa eh, eh, tidak ada tidak ada komplain, tidak ada asap kalau nggak ada api kan begitu. Iya, betul, dok. Nah, jadi kita kembali lagi, kita harus cari nih apinya apa gitu kan. Kemudian kita cari lagi gimana caranya supaya api ini nggak terus ada atau nggak menyebar gitu. Nah itu yang harus segera, makanya saya bilang harus problem solving cycle-nya tuh harus harus cepat gitu, terus jalan itu di setiap unit itu. Jadi kalau setiap ada komplain segera ditindaklanjuti, dicari faktanya, dicari datanya, kemudian dilihat alurnya, dilihat SOP-nya gitu kan. Nah, nanti kelihatan tuh kira-kira di mana nih missingnya gitu. Iya, Gitu dok. Mbak. Hmm. Tapi mungkin dok sebagai pengalaman pribadi juga ya, misalnya karena kalau di era JKN ini kan pasiennya otomatis banyak ya dok ya. Kita sebagai dokter juga kadang waktunya sangat terbatas gitu untuk kemudian memberikan pelayanan yang ibaratnya apa ya dok ya, memberikan pelayanan yang paripurna dengan komunikasi yang cukup intens karena dibatasi waktu dan juga mungkin jumlah pasien yang banyak. Dan mungkin ada tips dan masukan dari dokter untuk para dokter-dokter yang ada di garda terdepan supaya memang bisa memberikan pengalaman pada pasien yang terbaik gitu, Dok. Hmm, ya mungkin tiap dokter punya tip beda ya Mbak ya. Iya, Oh, masing-masing punya 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 strategi yang berbeda juga. Jadi kalau menurut saya sebenarnya komunikasi itu sebenarnya sudah terjadi kadang-kadang sebelum sebelum ketemu gitu Mbak. Misalkan iya gini apa betul, betul. dengan modal apa rujukan sekarang ya. Nah, itu kadang-kadang kan kita hanya baca dulu pasien itu dari apa dari data ya. Oh, misalkan nih pasien dirujuk ke kita nih ke DPJP, misalkan penyakit dalam misalkan. Kemudian DPJP itu baca nih data rujukannya seperti ini. Nah, sebenarnya kan kalau kalau secara fisik kan udah ada tuh datanya gitu kan. Nah, kadang-kadang gini ya maaf yang kalau saya lihat masih ada yang menanyakan hal yang ada gitu yang ditanyakan lagi. Yang mungkin buat
buat pasiennya mungkin tadi udah dikasih tahu kok saya ditanya lagi gitu ya. Nah itu kan, Iya, betul. ya kan, itu yang kadang-kadang mungkin bikin pasien tuh agak sebel gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang saya juga ingetin gitu. Makanya kalau apa ya, sebagai seyogianya itu semua pasien, semua dokter, perawat ataupun apapun ketika akan menangani seorang pasien harus baca dulu nih datanya, backgroundnya lah gitu. Sehingga apa yang sudah ada di situ nggak usah ditanyakan lagi. Misalkan nanya, Bapak namanya siapa ya? Kan gitu nggak lucu ya. Kan saya udah ada di situ namanya, kok nanya lagi gitu ya. Iya kan? Iya. Jadi Jadi itu memang yang jadi pertama tuh. Jadi kita harus aware gitu dengan identitas pasien, gitu. Apalagi dengan Oke. fakta-fakta apa medisnya ya, dengan hasil-hasil pemeriksaan kalau sudah ada begitu. Nah itu akan mungkin akan membantu memperlancar komunikasi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi apa? eh, Dokter juga harusnya kan melihat. Jadi gini Mbak, sekarang seperti apa ya, apa visit ya, visit itu udah diatur oleh Kemenkes tuh, harus jam sekian gitu. Jadi, nah ini juga banyak, itu juga sebenarnya baik tujuannya gitu ya, supaya pasien ini tidak terganggu. Kadang-kadang ada dokter yang visit itu jam 2 malam, jam 1 malam gitu ya. Sebenarnya kan ya itu tadi, kalau kan nggak nyaman buat pasien ya, Iya, dia betul-betul tidur dok. dibangunin gitu ya. Nah gitu. Jadi, nah tapi kan itu kadang-kadang kan karena ya ada dokternya gitu. Dokternya baru punya waktunya malam ya. Iya juga sih dok, betul juga. Nah iya, nah, makanya kita atur tuh ya seperti itu. Yang kedua tadi apa, kita juga lihat output dari pasien dari dokter ini. Misalkan dokternya nih ketika klaim, misalkan pasien BPJS itu klaimnya tuh bagus, lancar gitu, resumnya lengkap gitu. Jadi apa kan lebih lebih enak ya kita kalau resume lengkap itu. Kalau enggak kan kita harus apa hubungi lagi dokternya, nanya lagi ABC gitu. Jadi memang ini nggak bisa dapat budaya ini nggak bisa emang sekaligus, Mbak. Kadang-kadang kan maaf ya kan dokter itu juga ada yang dokter muda, dokter tua gitu Iya. ya. Nah, apalagi kalau sekarang, Pengalaman berperan ya dok. iya, apalagi sekarang rumah sakit kan sudah harus rekam medik ya. Ya, Iya. tahun 2023 itu sudah dikeluarkan peraturan dari Kemenkes bahwa rumah sakit itu harus pakai RK medik. Nah ini kadang-kadang belum 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 pas nih gitu ya perilakunya gitu loh. Jadi apa banyak dokter-dokter maaf yang sudah usia lanjut gitu ya nggak mau lagi tuh nyentuh-nyentuh apa Rekam laptop, medis gitu. tab gitu ya. Iya, Ya makanya kan itu betul yang dok. biasanya kita bantu tuh, kita bantu perawat, kita suruh bantuin gitu ya. Sehingga apa tidak lagi pakai kertas lah gitu ya. Kalau dulu kan seneng banget tuh pakai kertas tuh mereka tuh. Iya, betul Kebiasaan. dok. Jadi memang peran komunikasi antar dokter dan pasien ini sangat penting ya dok ya. Nah, betul dok. Itu satu. Makanya kan sebenarnya kan sudah terjadi perubahan ya. Kalau kita lihat apa sejarah rumah sakit itu kan awalnya memang ada dokter center care ya. Jadi dokter Iya, tuh dianggap sebagai dewa gitu. Apapun omongannya pasti benar gitu kan ya. Ya mungkin terus dengan perubahan apa tentang etika, kemudian tentang teknologi, akhirnya sekarang ini bergeser menjadi patient center care. Jadi yang penting sekarang ini bukan hanya dokter gitu. Nah, sebelumnya memang ada terjadi perubahan juga tuh di manajemen rumah sakit. Dulu kan memang karena kalau tadi dokter yang paling penting semuanya berfungsi bertuju kepada dokter ya. Nah, kemudian iya, muncul kan yang disebut stakeholder view gitu loh. Ternyata untuk bisa menjalankan rumah sakit nggak cuma dokter nih, kita juga perlu perhatikan stakeholder yang lain gitu ya. Nah, terus ya itu waktu itu termasuk pasien itu. Nah sekarang berubah lagi paradigmanya. Jadi sekarang ini pasiennya justru yang jadi center gitu loh. Dulu masih begitu. Jadi memang ini juga apa nggak tiba-tiba terjadi gitu Mbak. Jadi sesuai dengan perkembangan tadi ya, perkembangan budaya, teknologi begitu. Ya dengan tadi kan, dengan orang sudah punya internet sekarang sebelum ke dokter dia cari dulu sakit gua apa iya, sih gitu. betul, Makanya betul dok. gitu ya. Ya akhirnya begitu datang udah langsung teracos gitu. Betul betul dok. Tapi di sisi lain juga dok, mungkin kalau lihat beberapa apa ya kejadian di media sosial seperti kadang pasien juga sering melakukan hal-hal yang misalnya dia melakukan apa ya video, kadang mungkin juga ada pasien yang Nah, marah-marah betul. dan lain-lain. Nah, apakah tetap juga ada perlindungan untuk para nakes-nakes juga ya dok ya?
Ya, jadi memang biasanya kita di 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 spot-spot yang apa, yang tempat interaksi dengan pasien itu kita kasih pengumuman gitu, Mbak. Jadi dilarang untuk merekam gitu ya. Terus apa? Ya sambil kita ketahui juga apa, kita kasih tahu dia apa hak-hak pasien ya untuk Ya, bertanya, betul. untuk komplain, bahkan untuk pindah ke dokter lain itu sebenarnya kan kita sampaikan itu hak-hak dia. Jadi kalau memang dia merasa nggak puas, monggo gitu kan kita terbuka gitu. Tapi nggak usah ngancam-ngancam lewat video lah gitu ya. Jadi memang ya Iya, ini kuncinya satu Mbak, itu tadi komunikasi ya. betul, Komunikasi yang betul, baik Dok. gitu. Kadang-kadang ya maaf ya, ya jarang lah mungkin orang yang jahat ya, niatnya jahat ya. Tapi kalau orang yang niatnya baik kan kalau kita kasih tahu baik ya mungkin juga ngerti ya. Kecuali kalau memang sudah dari awal punya niat-niat yang tidak baik gitu ya untuk mendiskreditkan kita misalkan gitu. Nah, itu kayak ya banyak juga kan di video di apa di medsos ya kita lihat ya. Iya, betul, betul, Dok. Jadi ada Iya, beberapa dan memang sedangkan dengan undang-undang apa eh, apa IT itu UTE itu kan juga kan nggak boleh ya kita menyebarluaskan seperti itu tanpa 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 izin ya kalau iya, betul, tentang Dok. ITE itu ya sebenarnya juga udah ada perjanjian kalau kalaupun gitu terpaksa kita apa berurusan dengan ranah hukum sebenarnya kita juga punya perlindungan itu Mbak gitu ya. Satu lagi Oke. itu Mbak yang saya katakan juga dokter juga kalau bisa punya asuransi Mbak. Oh, iya ya, Dok ya. Ya, Kenapa nih, jadi Dok? iya itu sebaiknya begitu karena kan kadang-kadang kita nggak tahu ya apa sih dokter ya. Betul, Itu tadi. Dok. Jadi ya sebaiknya mungkin juga punya perlindungan asuransi sehingga tidak terlalu khawatir gitu kalau menghadapi tuntutan tuntutan dari pasien. Apalagi sekarang kan dengan kasus-kasus yang kayak di Sumatera ya, yang di Palembang itu kan ternyata urusan SOP-nya jadi panjang gitu ya, urusan salah SOP aja gitu atau nggak menjalankan SOP aja jadi panjang gitu. Nah ini juga Oh, mungkin iya, Dok ya. ya Ya, kan ternyata mungkin di juga lapangan iya. tantangannya lumayan ya, Dok ya. Masya Iya, Allah kan? juga, Jadi Dok. ya itulah makanya kan kalau saya lihat banyak orang-orang sekarang nggak pernah lagi ada yang mau jadi dokter, dok. Oh, jadi konten kreator, Dok, kalau Iya, sekarang. lebih lebih tajir YouTuber. ya, lebih subur ya kalau jadi konten kreator ya. Iya, jadi ya maaf aja. Jadi Bang, sekarang bukan apa, karena tadi tantangannya terlalu banyak gitu ya. Iya, betul, Dok. Apalagi kemarin tuh saya baca juga tuh apa dia podcastnya dokter apa ya bukan dokter ya, iya dokter yang diwawancara sama Deddy Kobuzier itu loh. Baca nggak dok? Yang Wah, betul tuh, Dok. dokter di Sulawesi. Jadi dia terpaksa nge-grab untuk membiayai spesialisnya gitu. Ya Allah, berat sekali ya, Nanti Dok ya, cari kita ya. di YouTube ada Iya, itu Dok. diwawancara itu sama Deddy itu. Jadi ya maaf aja dia terpaksa melakukan itu gitu karena tadi tuntutan untuk sekolah untuk spesialis. Oh, betul, Dok. Ya jadi ya emang itu mungkin ya apa di satu sisi juga kita juga punya punya burden ya di mana di profesi ya di pendidikan gitu terutama. Jadi sebenarnya pun agak-agak konyol gitu sebenarnya jadi kalau yang bisa spesialis tuh ya anak orang kaya aja gitu kata Dedi itu. Sedih ya, Dok. Lah iya betul. Ya maaf aja nih kan kayak kemarin nih ada kasus yang anak meninggal itu ya di NTT ya. Iya, betul, Dok. Iya kan gara-gara nggak bisa beli buku 10.000. Iya, Ya balik betul. lagi, betul juga kesimpulannya kalau nggak kaya nggak bisa sekolah ya gitu. Atau sekarang kalau miskin bunuh diri aja lu ya gitu ya. Aduh, jangan, jangan, jangan. Kita Kasarnya lebih, begitu ya. sebenarnya kita Ini butuh seolah-olah kan pendidikan begitu ya, ya, Dok maaf ya, ya. masyarakat ya. Iya, kan dan bukannya di NTT kan itu juga yang di mana tuh di Sulawesi juga begitu terjadi. Jadi maksud saya ya masalah pendidikan ini mah harus jadi perhatian ya apalagi profesi ya. Sekarang juga kan lagi ya di profesi juga lagi rame kan gitu ya bagaimana dokter itu ada yang pendidikan ada apa universitas base, ada yang hospital base gitu ya. Itu Iya, kan juga apa mungkin sekarang masih bergolak lah. Tapi maksud saya gini apa sekarang ini dokter tuh udah banyak banget gitu Mbak. Nggak tahu ya iya. saya kalau di kota besar ya, kalau di kota besar ya. Kalau saya nggak tahu, tapi kalau di kota besar saya lihat tuh udah ya bukan hanya dokter ya, maksudnya tenaga kesehatan lah. Maaf aja gitu. Jadi udah banyak banget. Cuman artinya gini, kadang-kadang jadi muncul persaingan yang nggak sehat gitu loh Mbak. Nah, Hmm, persaingan yang nggak sehat dan tidak etis gitu loh. Nah, ini juga.
Iya kan? Ternyata ya dok ya. Iya, itulah yang kadang-kadang apa ya jadi prihatin lah kita ya. Iya, Kayak iya gitu. dok. Iya, ya terima kasih dok. Jadi betul ya, saya pikir memang komunikasi ini sangat penting sekali ya dok ya. Dan tadi dokter juga menyampaikan bahwa ternyata pasien pun diberitahu hak-haknya ya dok ya. Hak Ya, untuk ya untuk kemudian tadi mendapatkan second opinion dari dokter lain, untuk misalnya mengajukan komplain atau permohonan tertentu terkait dengan kondisi medisnya ya dok ya. Nah dok ya, mungkin ini untuk closing statement, jadi masukan dari dokter nih dengan berbagai kondisi di internal kita juga sebagai tenaga medis dan berbagai tantangan yang kita hadapi dan juga untuk masyarakat nih ya dok, apa pesan dokter untuk masyarakat agar tidak ragu menyampaikan pengalaman dan masukannya ke rumah sakit dok? Kadang ya, suka sebagian masyarakat tuh takut gitu ya, dok. Aduh nanti saya nggak enak. Karena tadi kan awalnya dokter itu betul-betul sebagai profesi yang sangat, pokoknya ikuti kata dokter, apa yang disampaikan dokter itu pasti betul gitu dok. ya. Ya, harapan saya sih begitu. Jadi kalau ada komplain atau apa, ya disampaikan gitu ya. Kalau bisa langsung ke 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 rumah sakitnya begitu. Jangan di medsos gitu. Iya betul-betul Ya, dok. jadi kadang kan gini, kadang-kadang kan ya maaf ya apa kita juga kan ada sebenarnya kan kalau di apa ya di dunia siaran ya itu kita punya hak jawab Mbak namanya. Ya. Jadi kita bisa menjawab gitu kan. Cuman kalau udah jawab apa jawab-jawaban apa berbalas jawaban, berjawab pertanyaan atau berbalas pantun gitu kan kadang-kadang jadi nggak elok ya. Jadi hal Iya. yang utama malah nggak keberesin itu. Jadi barangkali pertama pesan saya itu aja kalau ada komplain silakan aja disampaikan langsung gitu kan dengan ke rumah sakitnya supaya bahkan kita bisa lebih cepat meresponnya gitu ya. Ya, kemudian itu tadi apa untuk rumah sakit ya saya harapkan ya semuanya ramah gitu kan manusiawi. Jadi tadi memperhatikan aspek psiko, apa kalau itu biopsikososialnya lah ya diperhatikan begitu sehingga apa yang disebut pasien center care itu betul-betul bisa dibingkai dalam satu sistem pelayanan yang utuh gitu ya. Jadi bukan hanya kita menghadapi akreditasi saja harus bagus, enggak gitu. Tapi betul-betul ini merupakan bagian dari, kalau menurut saya bagian dari ibadah kita gitu ya. Oh, Masya Allah, iya betul Ya, dok. jadi kalau kan di Quran kan disebut kan kalau Anda menyelamatkan satu nyawa, Anda sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia, katanya begitu kan ya. Iya betul dok, betul. Ya, jadi itu yang mungkin bisa jadi apa motivasi kita ya untuk bisa apa bekerja dengan apa dengan ramah, dengan fokus gitu ya, manusiawi gitu. Ya, terus ya otomatis walaupun bagaimana tetap kita harus hati-hati gitu ya sebagai tenaga medis atau sebagai rumah sakit juga sebagai pasien gitu kita juga harus hati-hati karena kadang-kadang ya maaf ya kan sekarang dengan adanya BPJS atau sistem yang nggak tahu yang ke depan mau jadi apa ini kan kadang-kadang banyak celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk fraud ya. Nah itu juga harus hati-hati. Jadi kalau saya di sini pesannya sederhana Mbak, tiga tiga aja, jaga hati, jaga diri, jaga buah hati. Oh, Masya Allah. Luar biasa dok, Ya subhanallah. kan? Karena tadi kan kita bisa Hmm, memberikan pelayanan yang baik itu kalau hati kita baik kan gitu ya. iya betul dok. Itu aja kuncinya kalau nggak baik ya susah karena eh, itu kan kebaikan itu kan nggak bisa dinilai hanya dari fisik ya Mbak ya. Ya Betul. tapi tadi kan senyum kita yang tulus itu ya, terus gestur kita yang hormat begitu kan itu juga bukan bagian dari pelayanan ya. Bagian dari rasa ramah, rasa menghormati, memanusiakan si pasien itu loh, ya. Nah ini kadang-kadang maaf ya banyak apa pasien itu dianggap sebagai ya pasien gitu, bukan manusia gitu ya, sehingga nah itu kadang-kadang maaf ada yang karena ini pasien VVIP, wah perlakuannya Betul. lain pasien BPJS itu ya, ini kan ya mesti kan nggak boleh gitu ya Mbak ya, tetap sama gitu kan sama-sama manusia gitu loh. Itu aja Mbak Iya, barangkali.
Masya Allah, iya betul ya dok ya. Tadi saya jadi sangat ini banget ya, tersentuh banget bahwa memang kita menjadikan ini sebagai amal soleh ya dok ya, sebagai ibadah kita gitu di sisi Iya, Allah, ya dengan tadi memanusiawikan pasien, memberikan yang terbaik untuk pasien siapapun ya dok ya, equal gitu, setara semuanya mau VVIP atau kelas 3 itu sama aja ya dok ya. Insya Allah. Ya dokter Emil tidak terasa ini sudah 30 menit kita hmm. berbincang. Alhamdulillah meskipun via Zoom tapi Masya Allah banyak hikmah dan banyak pelajaran yang saya pribadi dapatkan dari dokter. Baik dok, terima kasih banyak Dokter Emil Ibrahim Mars atas ilmu dan wawasan yang sudah dibagikan pada episode kali ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat Ikra Medical Podcast yang telah menyimak hingga akhir. Semoga episode ini memberikan banyak manfaat dan menambah kesadaran bagi kita semua akan pentingnya peran strategis manajemen rumah sakit dan membangun pengalaman pasien. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Yayasan Wakaf Ikra Pajajaran yang terus mendukung program infak keilmuan sehingga kami dapat terus menghadirkan edukasi yang bermanfaat bagi sahabat Ikra Medical Podcast yang ingin turut mendukung dan berkolaborasi bersama kami. Silakan klik link yang tersedia di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih Dokter Emil. Terima kasih Dokter Anita, Ya, dan terima saya juga kasih Dokter ya Anita, Medical kami Podcast. pamit. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Dok. Halo, saya Dr. Anita Asmara, host Ikra Medical Podcast. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih buat para sahabat Ikra Medical Podcast yang sudah menyaksikan setiap episode kami dari awal hingga akhir. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga menambah wawasan kita tentang ilmu kesehatan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Yayasan Wakaf Ikra Pajajaran atas dukungannya sehingga kami bisa terus hadir untuk memberikan manfaat melalui Ikra Medical Podcast dan juga buat sahabat-sahabat Ikra Medical Podcast semuanya bagi yang ingin terus mendukung kami dan juga ingin memberikan masukannya dan juga mungkin mau request tema yang diinginkan bisa klik link deskripsi di bawah ini dan kemudian bisa juga jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di episode Ikram di Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.